Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lely Rumianti. Kali ini kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu tentang contoh soal dari elips dan hiperbola. Jadi langsung saja, di sini ada 4 soal yang harus Anda kuasai. Di sini dimana ada di sini ada dua kategori yang harus Anda tentukan dulu, apakah dia elips ataukah dia hiperbola. Seperti itu. Kalau Anda bertemu dengan secara elips tadi, minimal yang harus Anda kuasai adalah yang pertama menentukan titik fokusnya, kemudian yang kedua adalah menentukan eksentrisitasnya. Tetapi jika Anda bertemu dengan soal hiperbola, minimal yang harus Anda kuasai adalah yang pertama tetap Anda bisa menentukan titik fokusnya, kemudian yang kedua adalah asimtotnya. Jadi kita langsung saja. Untuk yang di sini kita cari ya, kita bisa melihat yang membedakan antara elips dan hiperbola adalah plus dan minusnya. Jadi bisa dilihat ya, di sini nomor 1 adalah plus, nomor 2 adalah plus. Kemudian nomor 3 adalah minus, nomor 4 adalah minus. Jadi bisa dikategorikan ini adalah soal tentang elips. Kemudian yang ini adalah soal tentang hiperbola. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang elips tadi, kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa melihat untuk X-nya ini di sini adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk yang horizontal ya. Nanti kalau vertikal dibalik. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini, kita lihat A-nya adalah sumbu mayor. Jadi dia sumbu panjangnya. Kita lihat di sini cocok tidak? Nah, di sini cocok. Bahwa di sini 34 itu lebih besar daripada 4. Maaf, 36 itu lebih besar daripada 4. Jadi di sini A-nya benar. Seperti itu. Jadi di sini A kuadratnya sama dengan 36. Jadi kalau ditanya A-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya B kuadrat itu sama dengan 4. Jadi kalau ditanya B itu sama dengan 2. Karena dia elips, maka A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kalau ditanyakan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi sama dengan A kuadratnya adalah 36, kemudian B kuadratnya adalah 4. Jadi sama dengan 32. Seperti itu. Jadi untuk C itu sama, untuk C itu sama dengan akar dari 32 itu sama dengan akar dari 16 dikalikan 2. Jadi sama dengan 4 akar 2. Nah, mudah kan? Jadi sudah ketemu nih soal nomor 1. Jadi fokusnya di sini keterangannya, jadi F-nya itu sama dengan, karena dia di sumbu mayor, maka di sini plus minus 4 akar 2,0. Nah, jadi fokusnya berada di sumbu X karena dia sumbu mayor. Maaf, sumbu mayornya ada di sumbu X. Seperti itu. Nah, bedanya kemudian sebelumnya ini yang pertama ya, poin yang A, poin yang B diminta untuk menentukan eksentrisitasnya. Eksentrisitasnya ini adalah C itu sama dengan A dikalikan E. Jadi fokus itu adalah titik puncak dikalikan eksentrisitasnya. Jadi kalau ditadikan eksentrisitasnya itu sama dengan C per A. C-nya sudah kita ketahui, di sini adalah 4 per 2 dibagikan A-nya 6. Jadi sama dengan 2 per 3 akar 2. Seperti itu. Jadi di sini eksentrisitasnya adalah 2 per 3 akar 2. Nah, mudah kan? Kita kasih ini. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 di sini sama yang kita tuliskan. Kalau yang ini karena A-nya lebih besar, maka di sini di sini A-nya lebih besar, jadi di sini adalah horizontal. Nah, bedanya di sini Y-nya yang lebih besar. Nah, Y-nya di sini bukan B. Jadi bukan ini lagi rumus yang digunakan, tapi yang rumus vertikal. Jadi X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ini verti. Ini horizontal, ini vertikal. Jadi langsung saja A-nya masih sama ya, nomor 2 di sini. A-nya sama dengan A kuadratnya sama dengan 25, maka A-nya itu sama dengan 5. Pasti bisa ya.
kemudian B kuadratnya itu sama dengan 16, maka B-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya untuk C itu sama dengan akar dari langsung ya, 25 dikurangi 16, jadi sama dengan akar dari 9, itu sama dengan 3. Oke, jadi untuk sini karena dia posisinya sumbu mayornya di sumbu Y, maka di sini titik fokusnya, jadi titik fokusnya itu sama dengan 0 plus minus dari C. C-nya ini kita langsung masukkan, jadi plus minus dari 3. Seperti itu. Kenapa di sini? Karena di sini bisa dilihat ya sumbu mayornya pada sumbu Y. Jadi di sini 0, plus minus 3. Selanjutnya soal yang nomor 2. Nah, ini yang nomor A, yang nomor B. Langsung kita cari A. Jadi sama. Jadi C-nya itu sama dengan tadi. Jadi E itu sama dengan C per A. Jadi C-nya kita lihat ya 3 dibagikan A-nya 5. Seperti itu ya, sudah cukup. Jadi E-nya itu sama dengan 3 per 5. Oke. Nah, sip. Jadi seperti itu ya. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 karena berkaitan tentang elips, maka Anda diminta untuk bisa menentukan titik fokus. Kemudian yang kedua diminta untuk menentukan eksentrisitasnya. Selanjutnya soal untuk yang ketiga dan keempat. Jadi kita lihat ya. Tadi ada 2, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Kalau ini adalah horizontal, kalau dia vertikal, min X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kalau ini adalah horizontal, maaf ini vertikal. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat saja, langsung kita eksklusi. Di sini yang pertama mungkin lebih mudah kita menentukan asimptotnya dulu. Nomor 3 bahwa A itu Y sama dengan plus minus B per AX. Seperti itu. Jadi kita cari di sini B-nya. Kita lihat ya di sini B-nya. Bedanya tadi yang lebih besar. Tadi yang saya sampaikan yang lebih besar di sini ya. Jadi di sini kita lihat ini horizontal seperti itu. Jadi di sini A-nya itu sama dengan A kuadrat sama dengan 9. Jadi A-nya di sini ya kita bisa lihat 3. Kemudian B kuadratnya itu sama dengan 16. Jadi kalau ditanya B itu sama dengan 4. Jadi kalau ditanya, jadi untuk asimptotnya Y sama dengan plus minus B per langsung saja ya, rumusnya sudah ditulis di sini. Jadi 4 per 3X. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yang harus Anda kuasai adalah menentukan fokusnya. Nah, bedanya fokus yang tadi, kalau yang elips itu kan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kalau yang di sini C kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat. Jadi lebih jelasnya nanti Anda baca ininya ya, penurunan rumusnya seperti ini. Jadi di sini C kuadrat sama dengan, kita langsung tambahkan saja di sini 6, maaf ya. Di sini 9 ditambahkan 16 jadi sama dengan 25. Jadi C sama dengan plus Jadi C-nya sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi di sini titik fokusnya F-nya itu sama dengan plus minus 5,0. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor 4 itu hampir sama, tapi kita gunakan yang sini ya. Karena kita lihat di sini dia negatif, jadi kita gunakan yang vertikal. Di sini A-nya adalah 9, maaf. A kuadratnya 9, jadi A-nya di sini adalah 3, kemudian B kuadratnya di sini adalah 4, jadi B-nya itu sama dengan 2. Jadi sama ya, jadi di sini Y-nya sama dengan plus minus 2/3. Oh, sebentar ya. B-nya di sini benar ya? Jadi benar. B-nya
Oh ya, maaf, terbalik ya. Yang ini ya. Jadi jangan buru-buru. Sepertinya saya terlalu terburu-buru karena takut waktunya habis. Jadi di sini untuk A-nya maaf ya. Jadi di sini B-nya itu adalah maaf, B kuadratnya adalah 9. Maka B-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya A kuadrat itu sama dengan di sini 4. Maka di sini A-nya itu sama dengan 2. Oke. Selanjutnya di sini asimptotnya, jadi Y-nya itu sama dengan rumusnya ini ya. Jadi plus minus B-nya itu adalah 3/2x. Oke. Kemudian selanjutnya yang nomor kedua di sini sama ya, C itu sama dengan A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Jadi langsung saja sama dengan A kuadratnya adalah 4 ditambahkan 9. Jadi sama dengan akar 13. Seperti itu. Karena dia negatif, maka di sini jadi titik fokusnya itu sama dengan 0, plus minus akar 13. Seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari contoh soalnya. Mungkin terlalu cepat, jadi Anda bisa melihat lagi, mengulang lagi materi ini. Kemudian Anda juga bisa membaca bukunya. Di sini ada 4 soal yang saya jelaskan. Jadi di sini soal yang akan menjadikan tugas Anda di rumah sebagai oleh saya agar Anda lebih paham. Ini adalah soal di halaman, sebentar ya, kita lihat di sini di buku Parsel seperti biasa yang kita gunakan ya. Di sini kita lihat di halaman, di sini di halaman 139. Di sini nomor yang harus Anda kerjakan yang nomor 1. Biar lebih paham, kita gunakan beberapa soal. Nomor 3, kemudian nomor 7 dan nomor 8. Oke. Selanjutnya Anda juga harus mengerjakan soal nomor di sini saya ambil satu aja, nomor 9. Kalau terlalu banyak kita ambil 2 saja ya, 9 dan 11. Oke. Jadi saya kurangi ya, tadinya saya memberikan 8 soal tapi sepertinya terlalu banyak, jadi 6 soal saja. Jadi silakan dikerjakan di subbab 10.2. Ini di latihan soal di buku Farnborough, Parsel dan Rigdon. Di sini ada 6 soal yang harus Anda kerjakan, yaitu soal ke-1, soal ke-3, soal ke-7, soal ke-8, soal ke-9 dan soal ke-11. Seperti itu di halaman 139. Sekian materi hari ini, semoga Anda bisa memahami. Jika Anda belum bisa memahami, Anda harus belajar lagi, karena segala sesuatu yang dipelajari dengan tekun dan terus-menerus pasti akan membawakan hasil yang maksimal. Semoga tetap sehat. Bagi yang Anda berpuasa, semoga Anda mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala. Jangan lupa banyak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan agar puasa bulan ini benar-benar optimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.